Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Kirani di Rizka TV tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kayak biasa, tapi nggak masalah PPKM, karena kok kita ngobrol masalah PPKM terus ya lama-lama ya stres juga. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf, minta ID wal faizin, karena ini adalah video pertama gue setelah Lebaran Idul Adha. So mari kita maafin lah, karena setiap manusia pasti punya kesalahannya masing-masing kan. Oke, kita sekarang ngomongin masalah apa nih? Bacain artikel. Oke, sekarang kita kemarin tuh kebetulan itu adalah Hari Anak Nasional. So jadi kita kali ini akan buat video lagi untuk channel YouTube. Tapi jangan lupa, seperti biasa, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini, karena dengan begitu berarti Anda mensupport channel ini terus. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Selamat menonton. So kali ini kita akan bacain sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Aslinar SPAM Biomed. Dia adalah seorang dokter spesialis anak dan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Abuya Tama Aceh. Jadi setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional atau HAN. Pada tahun ini tema peringatan anak adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema ini sebagai motivasi bahwa Tema ini sebagai motivasi bahwa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan komitmen untuk memperingati HAN walaupun secara virtual, dan bahwa walaupun sedang masa pandemi, maka harus dipastikan bahwa anak-anak Indonesia bisa terlindungi dengan baik. Peringatan HAN sudah dimulai sejak tahun 1984. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1984, dengan tujuan adalah dalam rangka menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati, menjamin, serta memenuhi hak anak-anak. Angka kasus COVID-19 masih terus meningkat kejadiannya, termasuk pada anak. Oleh karena itu, mari kita pastikan anak-anak kita selalu terlindungi, bukan hanya perlindungan dari terinfeksi dari penyakit COVID-19 saja, akan tetapi juga terlindungi dari semua penyakit yang ada. Upaya perlindungan dari terinfeksi COVID-19 yaitu dengan selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Masker pada anak hanya diperuntukkan untuk anak usia 2 tahun ke atas, sedangkan untuk anak di bawah 2 tahun disarankan kalau memang harus keluar rumah nih, misalnya untuk keperluan pengobatan atau imunisasi rutin, maka upayakan berada jauh dari orang lain atau bias memakai face shield, jadi penutup wajah tuh. Jadi pada bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak direkomendasikan untuk dipakaikan masker dengan alasan karena efek yang kurang bagus, yaitu berupa risiko terregulasi atau tercekik dan hipoksida atau kekurangan oksigen. Karena saat menangis bayi membutuhkan banyak oksigen. Jadi solusinya apa? Katanya, ya bayi dan anaknya tetap di rumah aja. Jadi masker itu kurang efektif bagi anak yang umurnya kurang dari 2 tahun. Tapi ada juga masker yang masker orang dewasa kayak biasa itu kok dipakai mungkin agak longgar, jadi mungkin virus itu bisa masuk di sela-sela masker yang dipakai karena kan agak besar. Kemudian kok kita
paksain juga pakai maskernya itu gimana ya, maskernya mungkin menutupi mau ke mata kali ya, karena agak susah juga mereka bernafasnya karena kan bayi itu sering nangis. Jadi dia ketika nangis tuh bayi itu butuh banyak oksigen seperti itu. Untuk pencegahan berupa pemberian vaksin COVID-19 juga belum ada yang diperuntukkan untuk bayi dan anak usia kurang dari 12 tahun. Saat ini Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM baru mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac untuk usia 12 sampai 17 tahun. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan rekomendasi menggunakan vaksin Sinovac pada anak. Disebutkan bahwa untuk usia 3 sampai 11 tahun masih menunggu hasil kajian untuk menilai keamanan dan dosis dengan jumlah subjek yang memadai. Jadi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun itu bisa divaksin, sementara di bawah usia tersebut tuh belum direkomendasiin untuk divaksin guys, karena ya vaksinnya kan ini kan gimana ya, COVID-19 ini baru, WHO juga mungkin agak kececeran dengan kondisi situasi, karena kan bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di suatu negara, tapi semua negara itu pada kena COVID. COVID ini adalah hal baru, walaupun di beberapa negara tuh sudah mulai new normal, tapi vaksin juga harus betul-betul diteliti dengan baik seperti itu. Jadi jangan karena kita shock karena vaksin jadi anak kita tuh kita kasih terus vaksin Sinovac atau vaksin yang lainnya, karena itu mereka punya dosis yang beda-beda. Jadi usia dokter tuh tahu kalau usia anak umur bayi sampai sekian dosis yang dikasih, sebaiknya obatnya segini gitu. Jadi udah dibilang di sini kalau vaksin Sinovac itu tidak direkomendasikan dulu kecuali anaknya umur di atas 12 tahun. Melindungi anak kita saat ini yaitu dalam hal mencegah dari berbagai penyakit infeksi menular yang lain. Tentu saja dengan tetap melengkapi mereka dengan berbagai jenis vaksin yang tercantum pada program imunisasi rutin. Jadi pastikan anak kita tetap mendapatkan vaksin yang dibutuhkannya sesuai dengan usia, walaupun dalam kondisi pandemi, imunisasi rutin sebaiknya tetap dilengkapi. Jadi kita tuh dianjurkan untuk melindungi anak. Jadi anak itu adalah titipan dari Allah, jadi harus kita beri kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Mengapa? Jangan sampai nantinya karena takut tertular dengan penyakit COVID-19 ini menyebabkan jadwal imunisasi terlambat, sehingga bayi dan anak kita menjadi rentan terpapar dengan berbagai penyakit infeksi lainnya. Pastikan nanti imunisasi yang tertinggal bisa dikejar kembali. Jadi walaupun situasinya gini gitu, dianjurin juga bagi yang punya anak bayi itu tetap diimunisasi, karena bisa jadi penyakit COVID ini nggak tertular tapi malah penyakit lainnya yang tertular. Karena bayi jadi rentan tertular dengan penyakit karena dia punya kulit yang masih sensitif. Sangat dianjurkan kepada orang tua saat ini untuk bisa mendapatkan vaksin-vaksin yang dapat mencegah pneumonia, yaitu penyakit DPT, HIV, vaksin pneumococcus, vaksin MR, dan vaksin influenza. Jadi selain tentu saja juga tetap melengkapi vaksin dasar lainnya dan bias menambah vaksin tambahan sesuai anjuran dari IDAI, jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Kemenkes.
Ini seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau di masa pandemi ini memang sulit ya, kadang kita situasinya nggak boleh keluar. Sebenarnya gue tuh males ngomongin masalah pandemi terus jadinya kan kita stres karena di masa pandemi ini yang pertama itu susah bro, susah, beneran susah. Karena kalau dulu kita cuman tahu berita-berita dari televisi, dari internet, yang mana bukan orang terdekat kita sendiri yang kena dampak dari pandemi ini. Tapi sekarang ini tuh banyak kali dari sekitar kita, kayak kemarin ya, mulai dari status WA teman gue yang mereka tuh curhat-curhat gimana bisnis mereka berkurang. Dan ini yang paling gue takuti itu, kalau udah seperti ini jadi kan kita itu stres karena mikirin bisnis, mikirin kita nggak bisa keluar, terus otomatis kita jadinya seperti makhluk rebahan, tau nggak? Rebahan yang mana kita tidur terus, rebahan terus. Dan ini yang gue takutin, kenapa? Karena jadi pemikiran kita tuh nggak berkembang tuh, kita nggak bisa nemuin orang, kita nggak bisa komunikasi karena HP kita dipegang kalau kita kena COVID. Kan komunikasi juga kebutuhan manusia, bukan cuma sandang pangan papan. Komunikasi juga kita butuh ya, kan kita kan makhluk sosial, jadi komunikasi itu butuh lah. Karena bisa jadi komunikasi dengan orang kita bisa lega, dan itu mungkin salah satu komunikasi yang dikeluarkan oleh temen gue itu ya dengan cara buat status di WA, walaupun cuma status di WA. Tapi kan gue kan baca juga keluh kesah mereka. Kemarin juga belum lama ini salah satu temen gue di PHK di salah satu tempat kerja dia. Pagi-pagi dia senang pergi kerja kayak biasa, pulang-pulang di PHK, curhat lagi gimana tuh. Jadi sulit memang di pandemi ini, dan gue nggak bisa prediksi apa, dan malas juga untuk ngebahasnya karena semakin banyak berita-berita masalah pandemi yang meningkat, dan buat itu bisa jadi buat stres bagi kita sendiri. Jadi gue sendiri malas mengutak-ngetik berita-berita masalah pandemi, karena kan simpang siur juga. Karena pandemi ini atau COVID-19 ini tuh merupakan hal baru, jadi semua orang tuh pasti shock. Nggak cuma di negara kita aja, tapi di negara orang juga seperti itu. Belum lagi masalah trust, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di masa pandemi ini berita-beritanya kan banyak yang negatif, jadi gue berusaha untuk tidak membawa perasaan jika membaca berita-berita, karena itu juga berefek bagi kita. Jadi apa yang kamu baca itu mengubah perilaku kamu kalau kamu memang tidak menjaring informasi-informasi yang kamu baca. Dan berita online atau berita-berita yang lain itu sangat suka buat berita-berita yang seperti itu guys. Jadi daripada jadi gue meminimalisir membaca berita-berita masalah pandemi ini. Jadi dengan cara begitu mungkin gue bisa menahan diri untuk tidak mencuap-cuap di media sosial, dan bisa positif juga kegiatan sehari-harinya. Salah satunya juga bisa membaca atau membaca buku, menulis, dan masih banyak yang lainnya, daripada membuang waktu untuk membaca berita-berita.
berita-berita yang mungkin belum pasti. Kan masalah vaksin juga simpang siur, tapi ada positifnya juga pandemi ini. Karena dengan adanya pandemi kita ini ya ada buat salah pabrik paracetamol. Jadi sebelumnya Indonesia itu nggak punya pabrik paracetamol, jadi kita tuh terus ngimpor dari negara yang lain. Tapi dengan adanya pandemi itu kan ketahuan, oh masa pabrik paracetamolnya kita nggak ada, padahal tuh bahan untuk buat paracetamol tuh di negeri kita tuh banyak. Kan itu masalahnya. Kan jadi nggak semuanya pandemi itu negatif, jadi kita bisa lihat dari posisi positifnya, supaya tuh kita tuh nggak begitu stres dengan pandemi. Ya bisa lah. So kita lanjutin lagi. Berkaitan dengan pelaksanaan imunisasi di masa PPKM, katanya saat ini PPI DAI atau Persatuan Dokter Anak Indonesia itu sudah mengeluarkan pendapat per tanggal 13 Juli 2021 tentang pelaksanaan imunisasi lantatur atau layanan tanpa turun atau drive-thru sih. Imunisasi lantatur adalah salah satu alternatif pelaksanaan imunisasi dan mengurangi anak dari pajanan infeksi COVID-19. Jadi prinsip lantatur ini adalah sama dengan prosedur imunisasi rutin, akan tetapi dilakukan dalam atau di atas kendaraan. Jadi lantatur ini sama kayak imunisasi biasa, cuman dilakuin aja di atas kendaraan, mungkin supaya tidak berkerumunan dengan masyarakat yang lain. Kan biasa imunisasi itu ibu-ibu bawa anak, cenderung ngantri kan biasanya di kampung-kampung. Sebaiknya dilakukan di lokasi terbuka yang teduh, misalnya di halaman atau bagian luar fasilitas layanan kesehatan, dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan imunisasi lantatur tersebut tergantung tren peningkatan COVID di daerah tersebut. Sangat dianjurkan pada daerah dengan penerapan PPKM darurat. Mungkin termasuk di Aceh ya. Oke. Melihat kondisi di Aceh nih katanya. Aceh bagaimana katanya? Saat ini masih belum menjalankan imunisasi lantatur ini, masih melakukan pelayanan imunisasi rutin di posyandu, puskesmas, rumah sakit, praktek dokter anak dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita menunggu kebijakan dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, tentang pelaksanaan imunisasi rutin. Apakah tetap seperti biasa atau akan dilaksanakan berupa lantatur? Gitu. Karena di Aceh ini udah zona orange, nggak zona merah lagi mungkin, jadi sudah agak lega. Perlindungan anak selain dari penyakit juga berupa perlindungan anak dari kekerasan. Oh, of course. Penelantaran, juga eksploitasi, serta dari tindakan bullying. Betul Bu, betul. Pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang buruk, yaitu meningkatkan kekerasan pada anak. Berdasarkan informasi dari website www.kemenpppa.go.id yang dikutip oleh penulis, bahwa data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada 1 Januari sampai November 2020 tercatat peningkatan kasus kekerasan pada anak dari 1.888 kasus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan sebelum pandemi. Angkanya melonjak menjadi 5.242 kasus anak perempuan sebagai korban kekerasan. Jadi meningkatnya 3 kali lipat. Pada anak laki-laki juga mengalami peningkatan dari angka 997 kasus menjadi 2.616 kasus kekerasan pada anak laki-laki. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
di desa yang bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia secara umum dan melindungi hak anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan anak. Kita harapkan supaya dengan berbagai upaya tersebut, maka anak bisa terlindungi dengan baik. Dalam hal perlindungan anak, negara juga hadir sejak dahulu. Pada tahun 2002, sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Alasan perubahan adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Definisi anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sangat kita harapkan semoga dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, hak-hak anak kita betul-betul bisa kita penuhi sebagai amanah dari undang-undang tersebut. Selain itu, bukankah seorang anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, orang tuanya, sehingga kita mempunyai kewajiban penuh untuk melindungi mereka, bukan malah menjadi predator bagi anak-anak kita maupun anak-anak orang lain di sekitar kita. Melindungi anak-anak dengan mencegahnya dari berbagai penyakit termasuk kewajiban orang tua. Oh iya Bu, ya. Kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di akhirat tentang bagaimana pengasuhan terhadap anak-anak kita. Kita doakan semoga kita bisa selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak, dan anak-anak pun nantinya bisa berbuat demikian kepada keturunannya kelak. Semoga mereka pun menjadi wasilah bagi kita bisa terhindar dari siksa api neraka melalui doa-doa anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu guys artikelnya. Menurut artikel ini kita harus melindungi hak-hak anak, karena kasusnya juga meningkat kan, tiga kali lipat deh kasusnya. Banyak anak yang mengalami kekerasan, mulai kadang-kadang miris ya lihat berita-berita sekarang, salah apalagi anak perempuan. Kadang-kadang sebenarnya semua sama sih, cuman karena sosok perempuan tuh butuh sosok perlindungan lebih mungkin daripada laki-laki. Jadi seperti itu guys, video kali ini semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa terus nonton video-video berikutnya, subscribe terus channel ini, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih udah mendukung channel ini dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.